Halo semuanya. Selamat datang kembali di podcast kesayangan kita semua, Kisah-kisah Mahabharata. Gue di sini lagi, siap nemenin kalian menyelami cerita-cerita epik yang gak ada habisnya. Gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semangat ya. Di episode sebelumnya, kita kan baru aja ngikutin petualangan Bima yang nekat banget nyari bunga teratai sakti cuma buat Draupadi. Perjalanannya itu bener-bener gila. Sampai akhirnya dia ketemu sama kakaknya sendiri, Dewa Hanuman yang legendaris. Sebuah pertemuan yang pastinya ngasih Bima banyak pelajaran berharga tentang kekuatan dan kerendahan hati. Nah, sementara Bima lagi sibuk dengan petualangannya, Pandawa yang lain, terutama Draupadi, lagi harap-harap cemas nungguin Arjuna. Udah bertahun-tahun loh, Arjuna pergi bertapa di surga untuk mencari senjata ilahi. Rasa rindu dan khawatir pasti campur aduk. Dan akhirnya, hari yang mereka tunggu-tunggu itu datang juga. Coba kalian bayangin suasananya. Para Pandawa lagi ngumpul, mungkin lagi ngobrolin kapan ya Arjuna pulang. Tiba-tiba, langit di atas mereka itu kayak disobek sama cahaya. Bukan petir, bukan mendung, tapi cahaya keemasan yang bikin silau. Dari balik awan, muncul sebuah kereta terbang. Gila, ini bukan sembarang kereta. Desainnya surgawi, ditarik kuda-kuda putih yang bersinar, dan meluncur turun dengan suara gemuruh yang gak menakutkan, tapi justru agung. Kereta itu mendarat mulus di depan mereka. Pintunya kebuka, dan yang kelihatan di dalam, itu dia, Arjuna, saudara mereka yang udah lama banget pergi. Tapi, penampilannya udah beda total. Dia pakai baju zirah emas yang berkilauan, perhiasan yang cahayanya bisa bikin silau, dan pakaiannya itu kelihatan banget bukan buatan bumi. Auranya udah beda bro. Kelihatan banget deh, dia ini udah di-upgrade habis-habisan di surga. Arjuna langsung loncat, lari, dan meluk saudara-saudaranya. Suasananya haru banget. Yudhistira, Bima, Nakula, Sahadewa, semuanya bahagia luar biasa. Dan yang paling penting, Arjuna langsung nyamperin Draupadi. Dia nggak datang dengan tangan kosong. Arjuna bawain oleh-oleh yang super spesial. Perhiasan dan kostum yang biasa dipakai para dewi dan bidadari di surga. Dia bilang, "Ini buat kamu Draupadi, sekarang kamu yang akan memakainya." Wah, bisa dibayangin kan Draupadi senengnya bukan main. Setelah bertahun-tahun menanggung derita, akhirnya ada momen kebahagiaan yang luar biasa. Keesokan harinya, ada tamu agung yang datang lagi, bukan main-main. Dewa Indra sendiri yang turun dari surga. Indra bilang ke Yudhistira, "Yudhistira, tenang saja, kalian pasti akan mendapatkan kembali kerajaan kalian. Saudaramu Arjuna ini sudah jadi prajurit terhebat. Dia sudah menguasai semua senjata ilahi. Bahkan Bhisma, Drona, dan Karna kalau digabungin semua nggak akan bisa mengalahkan dia." Terus Indra cerita kalau sebagai bayaran atas semua ilmu yang diajarkan, Arjuna udah ngebantuin dia ngalahin 2 kelompok iblis yang super kuat. Tentu saja, Yudhistira jadi penasaran dan nanya ke Arjuna, "Bro, cerita dong, misi apa yang kamu lakuin buat Dewa Indra?" Arjuna pun mulai cerita. Misi pertamanya adalah ngalahin kaum iblis Nivatakavaca yang tinggal di sebuah benteng di dasar samudra. Jumlahnya nggak main-main, ada 30 juta iblis. Arjuna sendirian, cuma dibantu Matali sang kusir nyerbu benteng itu. Perang besar pun pecah. Panah, sihir, semua ilmu dikeluarin. Sampai akhirnya Arjuna pakai senjata petir dari Indra dan berhasil melenyapkan mereka semua. Setelah itu, ada misi kedua. Mereka menemukan sebuah kota terbang yang indah banget. Namanya Hiranyapura. Ternyata itu markas iblis lain. Musuh bebuyutan Indra juga. Perangnya lebih sengit lagi. Kota itu bisa terbang ke sana kemari, gesit banget menghindar dari serangan. Arjuna sempat kewalahan. Akhirnya, dalam keadaan terdesak, dia berdoa kepada Dewa Siwa dan mengeluarkan senjata pamungkasnya, Pasupata. Dan disinilah keajaiban terjadi. Begitu senjata Pasupata dilepaskan, ribuan makhluk gaib, tentara dewa, bahkan binatang-binatang buas seperti singa dan harimau muncul dari udara dan langsung menyerang para iblis. Arjuna jadi punya pasukan sendiri. Dengan bantuan itu, dia berhasil menghancurkan kota Hiranyapura dan semua iblis di dalamnya. Gila kan? Ini nunjukin kalau Arjuna itu bukan cuma jagoan biasa, tapi dia juga punya backingan dari dewa-dewa paling top. Setelah semua cerita heroik itu, suasana jadi sedikit berubah.
udah masuk tahun ke-11 pengasingan mereka. Suatu hari, Bima, yang emang dasarnya nggak bisa diem, pergi berburu sendirian ke dalam hutan. Dia kan paling kuat, jadi ngerasa percaya diri banget. Tapi tiba-tiba, dari atas pohon, seekor ular sanca raksasa, gede banget kayak gunung, menerkam Bima. Ular itu melilit Bima dengan sangat kuat. Dan yang bikin kaget, Bima yang kekuatannya setara dengan 1000 gajah, ternyata nggak bisa lepas. Tenaganya terkuras habis, dia mulai sesak nafas. Bima sambil menahan sakit bertanya dengan suara lemah. "Siapa kau? Gak mungkin ada ular biasa yang bisa mengalahkanku." Ular itu menjawab dengan suara berat. "Aku ini leluhurmu, Raja Nahusa. Aku dikutuk jadi ular oleh Resi Agasta, dan hari ini kau adalah mangsaku." Sementara itu di pondok, Yudhistira tiba-tiba nggak enak. Firasatnya tajam banget. Dia tahu pasti ada sesuatu yang terjadi sama Bima. Dia langsung ngajak pendeta Daumia dan saudara-saudaranya yang lain buat nyari Bima. Mereka nggak perlu bingung, karena kemanapun Bima pergi, pasti ada jejak berupa pohon-pohon yang patah dan semak-semak yang rusak. Mereka mengikuti jejak itu, dan akhirnya mereka menemukan pemandangan yang mengerikan. Bima terbaring lemas tak berdaya dalam lilitan ular Nahusa. Dan disinilah kita melihat kehebatan Yudhistira yang sesungguhnya. Dia nggak panik, dia nggak langsung menyerang, dia malah berlutut dengan hormat di depan ular itu, dan berkata, "Wahai ular agung, lepaskan saudaraku. Aku akan memberikanmu makanan apapun yang kau mau." Tapi si ular, Nahusa, menolak. "Dia mangsaku, tapi aku akan melepaskannya jika kau bisa menjawab beberapa pertanyaanku." Maka dimulailah sebuah duel, bukan duel fisik, tapi duel kecerdasan dan kebijaksanaan. Nahusa, yang ternyata adalah seorang raja yang sangat bijaksana sebelum dikutuk karena kesombongannya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan filosofis kepada Yudhistira. "Katakan padaku," kata Nahusa, "siapakah Brahmana sejati?" Yudhistira menjawab dengan tenang, "Brahmana sejati bukanlah mereka yang lahir dari keluarga Brahmana, tapi mereka yang memiliki sifat-sifat mulia, kejujuran, kebaikan, kesabaran, kedermawanan, dan tidak melakukan kekerasan. Karakter yang menentukan, bukan kelahiran." Nahusa terkesan, tapi dia menguji lagi. "Lalu, apa itu pengetahuan tertinggi?" "Pengetahuan tertinggi," jawab Yudhistira, "adalah pengetahuan tentang Brahman, tentang Tuhan yang Maha Esa. Pengetahuan yang membuat kita bisa melampaui suka dan duka, yang membebaskan kita dari segala ikatan duniawi." Yudhistira berhasil menjawab semua pertanyaan Nahusa dengan sangat bijaksana. Nahusa pun sadar bahwa di hadapannya berdiri seorang raja yang benar-benar memahami Dharma. Seketika itu juga, kutukannya terangkat. Ular raksasa itu berubah menjadi wujud dewa yang agung, dan Raja Nahusa pun kembali ke surga. Bima pun selamat. Episode ini benar-benar ngasih kita pelajaran penting, bahwa dalam hidup, kekuatan itu ada banyak bentuknya. Ada kekuatan fisik yang luar biasa seperti Bima, ada kekuatan senjata ilah yang dahsyat seperti Arjuna. Tapi ada juga kekuatan lain yang sering kita lupakan. Kekuatan kebijaksanaan, ketenangan, dan kebajikan seperti yang dimiliki Yudhistira. Dan pada akhirnya, kekuatan kebijaksanaan itulah yang bisa menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan otot sekalipun. Keren banget kan? Oke deh, segitu dulu untuk episode kali ini. Jangan lupa dengerin terus kelanjutannya ya, karena petualangan para Pandawa masih panjang dan makin seru. Sampai jumpa di episode berikutnya.